Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan biologi yang berjudul sistem pencernaan manusia karena organ makanan, organ pencernaan dan tubuhnya. Perkenalkan nama saya Sanaysa Pradia. Nama saya Ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu gangguan dan juga lainnya pada sistem pencernaan dan pendidikan. Baik, mari kita lihat beberapa gangguan yang bisa jadi. Yang pertama ada diare. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan kondisi ini, diare terjadi atau tidak menjadi sangat baik. Penyebab utamanya bisa karena infeksi dari bakteri atau virus atau juga akibat mengonsumsi makanan yang bergizi. Selanjutnya ada sembelit atau yang biasa kita sebut buangan besar. Ini adalah kebalikan dari diare. Tersebut jadi keras karena usus tidak terlalu banyak air. Sembelit seringkali disebabkan oleh kurangnya konsumsi serat seperti dari buah dan sayur atau kurang minum air putih. Kemudian ada lemak atau gastritis. Ini adalah perdagangan pada lapisan lambung. Memang bisa terjadi karena pola makan yang tidak teratur, sering kelaparan atau juga karena stres. Ketika makan dulu, kita biasanya merasakan perih atau mual. Ya, selanjutnya ada hepatitis. Ini adalah peradangan pada organ hati yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus. Karena hati memiliki banyak peran penting seperti membantu pencernaan, hepatitis bisa mengganggu fungsi hati secara keseluruhan, membantu produksi cairan tubuh. Ada juga appendicitis. Ini adalah peradangan pada sekutu. Appendicitis bisa menyebabkan nyeri lebar di perut kanan bawah dan biasanya harus diatasi dengan operasi. Terakhir ada gas atau asam lambung naik. Ini terjadi karena asam dari lambung naik kembali ke kerongkongan. Biasanya kali berupa rasa panas di dada seperti terbakar. Kondisi ini dipicu oleh makanan tertentu atau pola makan yang kurang baik. Penutup dari semua gangguan yang sudah kita bahas, sebagian besar bisa kita cegah. Sepertinya adalah menjaga pola makan yang sehat, mengonsumsi makanan berserat, minum air yang cukup, dan juga ini terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang mulut dan organisme satu sebagai bagian awal dari sistem pencernaan. Mulut adalah tempat yang harus makanan semua dalam proses pencernaan di mulut melibatkan daerah yang pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, potong, robek, dan sebagainya. Pegang. Lidah berfungsi membantu mengatur letak makanan, mengejar rasa dan mendorong makanan ke tenggorokan. Selain itu, terdapat sel-sel yang menghasilkan enzim amilase yang berfungsi memecah pasti atau tubuh menjadi gelas dan tanah yang disebut maltosa. Dengan begitu, proses pencernaan karbohidrat sebenarnya sudah dimulai dari mulut. Setelah dari mulut, makan masuk ke esofagus atau kerongkongan. Esofagus adalah saluran pencernaan pada maksudnya panjangnya sekitar 25 cm. Pada bagian ini makanan tidak lagi dicerna, melainkan hanya didorong atau dilakukan dengan gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot yang terjadi secara otomatis. Mengenalinya gerakan peristaltik ini tetap berjalan meskipun posisi tubuh miring atau bahkan terbalik. Sampai ke lambung. Kesimpulannya, mulut berperan dalam perjalanan pencernaan secara mekanik dan kimiawi, sedangkan esofagus berfungsi sebagai jalur pengantar makanan menuju lambung. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan besar adalah bagian dari sistem
balik agar sisa makanan yang cair berubah dan menjadi lebih padat. Pembentukan proses sisa makanan yang tidak tertekan keluar daripada kas. Menyerap vitamin hasil bakteri usus besar menghasilkan vitamin A dan menggerakkan vitamin B. Terdapat bakteri baik yang membantu menjaga kesehatan pencernaan. Peran bakteri usus di dalam usus besar hidup miliaran bakteri seperti E. coli yang tidak berbahaya. Fungsinya antara lain membantu sisa makanan bentuk vitamin K menjaga keseimbangan mikroorganisme pencernaan. Gangguan bisa terjadi diare, usus besar, dan penyerapan konstipasi, sakit, penyerapan terlalu banyak terhadap usus besar, kolitis karena usus besar. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.